Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus pariwisata yang menewaskan 13 penumpang di Bantul, Yogyakarta. Polisi menemukan pengemudi tidak menguasai kondisi jalan yang menikung dan menurun tajam. Tim penyidik Polres Bantul bersama tim Traffic Accident Analysis, Korlantas Polri, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar olah TKP kecelakaan bus pariwisata di Bukit Mbego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Hasil analisis sementara ditemukan ada kesalahan pengereman dan pengemudi tidak menguasai kondisi jalan yang menikung dan menurun tajam. Anggota kami di-backup oleh Ditlantas Polda DIY dan Korlantas Mabes Polri melakukan olah TKP. Jadi dibantu dengan tim TAA itu Traffic Accident Analysis yang akan menganalisa penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tentunya nanti akan diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi, di mana saksi ini juga hari ini ada beberapa yang sudah kami periksa, ada 3 orang. Sementara itu, sejumlah korban luka akibat kecelakaan masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit, yakni RS PKU Muhammadiyah Bantul, RSUD Panembahan Senopati, dan RS Nur Hidayah. Di RS PKU Muhammadiyah Bantul, belasan korban luka masih dirawat, sedangkan korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Pagi ini kita Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul merawat 11 orang korban dari tragedi Bukit Mbego. Dan kondisi beliau-beliau ini alhamdulillah sudah membaik dalam kategori perawatan dalam kondisi luka ringan sampai sedang. Bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Mbego, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Minggu siang kemarin. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara 6 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta telah dimakamkan. Ke-6 jenazah dimakamkan dalam 1 liang lahat. Suasana haru mewarnai keberangkatan ke-6 jenazah korban dari rumah duka di Desa Meragen, Sukoharjo, Jawa Tengah menuju pemakaman. Sebelum dimakamkan, ke-6 jenazah korban disolatkan di masjid setempat yang tidak jauh dari pemakaman. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan. Untuk mempermudah prosesi pemakaman, ke-6 jenazah dimakamkan dalam 1 liang lahat. Dijadikan 1 liang lahat. Ya, kan untuk mudah untuk pemakaman. Berarti keluarganya setuju ya Pak ya yang Insya Allah satunya? semua setuju. Kita juga melihat situasi dan kondisi, insya Allah semua setuju semuanya. 13 korban meninggal akibat kecelakaan maut di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Di antaranya 3 warga Wonogiri, 1 warga Solo, dan sisanya 8 korban dari 2 desa di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Jasara Harja akan memberikan jaminan bagi korban bus maut di Bantul, Yogyakarta. Korban meninggal akan mendapat santunan 50 juta rupiah, sementara korban luka akan mendapat biaya perawatan hingga maksimal 20 juta rupiah. Saat meninjau korban luka kecelakaan bus di Bantul di Rumah Sakit Dirut Jasara Harja, Rifan A. Purwantono menyatakan seluruh korban meninggal dan luka kecelakaan tunggal bus di Imogiri, Bantul terjamin oleh Jasara Harja sesuai program perlindungan dasar kecelakaan penumpang angkutan umum. Ahli waris korban meninggal akan mendapat jaminan 50 juta rupiah. Sementara korban luka akan mendapat biaya perawatan hingga maksimal 20 juta rupiah sesuai ketentuan PMK nomor 15 tahun 2017. Dari korban 13 itu sudah kita serahkan tadi malam 8 dan hari ini yang sisanya 5 dan insya Allah
secara seremonial walaupun telah administrasi dilakukan pagi ini. Hari ini saya bersama seluruh tim ya, akan menuju ke Sukoharjo, ke keluarga korban. Dan insya Allah jam 12 nanti kami sudah ketemu dan keluarga korban. Walaupun secara administrasi maupun kewajiban. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Bypass Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas di lokasi akibat luka parah di kepala. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bypass, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Pengendara motor tewas terlindas truk tangki bermuatan pupuk cair. Insiden bermula saat korban hendak menyalip dari sisi kiri, namun terperosok jalan berlubang hingga terjatuh dan terlempar ke kolong truk. Korban tewas di lokasi dengan luka parah di kepala. Petugas unit Laka Lantas Polresta Mojokerto telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengemudi truk tangki. Untuk sementara keterangan yang kita dapat dari sekitar TKP bahwasanya pengemudi R2 ini berusaha mendahului truk tangki dari sebelah kiri, kemudian hilang kendali, terjatuh dan akhirnya terlindas oleh ban truk tangki dari sebelah kiri. Saya kan pelan, tahu saya mesti tahu Pak, dari sebelah kiri tahu saya itu. Terus Dia kelihatan banker. Terus kelihatan kejedlok dia tadi. Kejedlok saya rem. Dan tahu saya itu jangan ngetak itu. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. Sementara kendaraan korban diamankan unit Laka Lantas Polresta Mojokerto. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Korlantas Polri dan Dirjen Perhubungan Darat mengapresiasi perusahaan transportasi khususnya kendaraan besar yang menegakkan zero over dimension dan overloading. Penegakan aturan ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan dan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Asosiasi dan Operator Dump Truck di Banyuwangi, Jawa Timur dalam menegakkan Zero Over Dimension dan Overloading 2023. Para pengemudi melakukan sendiri normalisasi ukuran bak kendaraan mereka sesuai aturan yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas kerap terjadi karena kendaraan kelebihan beban dan dimensi. Belum lagi kerugian akibat rusaknya jalan oleh kendaraan kelebihan muatan yang mencapai triliun rupiah. Dari Asosiasi Pengemudi justru berinisiatif untuk normalisasi. Nah, tentu kita dari aparat kepolisian, dari Korlantas ini sangat memberikan support dan apresiasi. Tidak perlu lagi melakukan penyidikan ya, karena overdimensi, tapi dari mereka sudah dengan inisiatif sendiri. Komnas HAM periksa Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin terkait keberadaan kerangkeng manusia di rumahnya. Dalam pemeriksaan itu, Komnas HAM membawa sejumlah bukti terkait dugaan perbudakan modern dan korban tewas dalam kerangkeng tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin siang mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk memeriksa tersangka kasus korupsi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terkait ditemukannya kerangkeng manusia di rumahnya. Dalam pemeriksaan ini, Komnas HAM membawa sejumlah dokumen dan barang bukti untuk dikonfirmasi kepada tersangka, seperti sejarah adanya kerangkeng tersebut hingga hilangnya nyawa penghuninya. Hasil pemeriksaan nantinya akan dijadikan bahan untuk diuji kembali dengan beberapa ahli seperti TPPU dan perbudakan modern sebelum akhirnya menerbitkan rekomendasi atas kasus ini. At the moment saat itu kurang lebih 52 orang. 52 orang. Kurang lebih ya. Itu dokumen yang ada yang tercatat begitu. Nah, kalau soal kondisi dan sebagainya seperti yang sudah kami bilang sebelum-sebelumnya, kami menemukan adanya kekerasan. Ya, kekerasan, bentuk kekerasan, pola kekerasan, sampai alat kekerasannya. Termasuk juga bagaimana constraint waktunya. Termasuk juga ada yang hilangnya nyawa. Gitu. Kalau kemarin Sabtu Minggu kemarin dibilang lebih dari satu,
ya, terus sekarang dibilang 3 gitu. Sebenarnya angka 3 itu angka Sabtu kemarin itu yang kami bilang lebih dari 1. Dan saat ini kami sedang mendalami lagi karena potensial. Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara yang ditangkap KPK membuat heboh warga. Kerangkeng tersebut diakui merupakan tempat rehabilitasi narkoba bagi warga sekitar. Namun sejumlah pihak meragukan pengakuan warga tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang guru SD di Bandung, Jawa Barat dibunuh mantan suaminya. Korban dibunuh karena pelaku sakit hati tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Seorang guru sekolah dasar negeri 032 Tilil, Kota Bandung, Jawa Barat tewas ditusuk mantan suaminya saat akan mengajar. Ironisnya, insiden tersebut terjadi saat kondisi sekolah sedang ramai aktivitas belajar mengajar. Kejadian bermula saat anak korban ingin melangsungkan pernikahan pada 12 Februari mendatang. Putrinya akan dinikahkan, pelaku kesal dan sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pernikahan anaknya. Diduga pelaku sudah berencana untuk membunuh mantan istrinya saat akan masuk sekolah untuk mengajar. Terus sudah mengejar dari gerbang dan terjadilah penusukan. Kemudian si pihak penusuk, si Panano itu tidak melarikan diri, malah dia silahkan tangkap karena memang tapi ingin ditangkap oleh pihak yang berwenang, berwajib. Jadi dia memang sudah nekat karena saya juga tidak nyangka karena waktu hari Jumat kita sudah berdamai, saya, beliau, Bu Ati sama pihak kepolisian sudah berdamai, tetapi tidak menyangka akan kejadian seperti ini. Sesaat setelah penusukan, pelaku langsung ditangkap polisi. Di tempat ini. Itu pukul jam berapa dah? Kami mendapat laporan sekitar jam 7 langsung ke lokasi sini. Itu aja rekan-rekan. Untuk pelaku sendiri? Itu mantan ada ya, mantan. Keluarga dan kerabat korban penusukan oleh mantan suaminya, Guru Ati Rohaini, mendatangi rumah duka. Sementara pasca insiden penusukan, kegiatan pembelajaran tatap muka ditiadakan sementara. Siswa-siswa kembali belajar secara daring. Pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan puluhan orang calon pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Rencananya para calon pekerja migran ilegal ini akan bekerja di Malaysia. Bersinergi dengan TNI Polri, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 34 orang calon pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Saat ditemukan, 30 calon pekerja migran ilegal dalam keadaan berlumuran lumpur karena mereka harus berenang untuk bisa naik ke kapal. Ya balik memang kalian. Kita balik. Kejadian bermula saat Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan menerima informasi adanya keberangkatan pekerja migran ilegal melalui Pelabuhan Tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan Malaysia. Di lokasi, petugas menangkap 4 orang yang diduga pekerja migran ilegal. Selanjutnya, Komandan Pos AL bekerja sama dengan TNI Polri mengejar kapal motor Kaila yang membawa 30 pekerja ilegal menuju Malaysia. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu kan mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesigapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dari saudara-saudara kita ini, karena apa yang disampaikan Bapak Dhani tadi benar, ini sangat-sangat berbahaya. Di hutan-hutan itu. Terus? Ya udah saya renang aja di lumpur. Ibu nggak takut gitu? Ya takutlah, tapi kawan-kawan ayo terus semangat. Alam. Ya udah ini sampai sakit. Itu karena apa, Bu? Ya karena tambang. Oh ditarik gitu Bu dari lumpur-lumpur itu ya? Berangkat. Saat ini, kapal motor Kaila ditahan di pos AL Tanjung Tiram, sedangkan 34 calon pekerja migran ilegal diserahkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Akibat cuaca ekstrim yang melanda Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, truk bermuatan pisang terguling di dalam lambung kapal motor Jatra 2. Truk menimpa kendaraan pribadi saat sandar di dermaga 5. Minibus ini tertimpa truk bermuatan pisang saat kapal yang mereka tumpangi diguncang gelombang tinggi. Sedianya kapal yang mereka tumpangi akan sandar di Pelabuhan Merak, namun karena cuaca buruk kapal pun terombang-ambing. Selain menerjang dermaga 5, gelombang tinggi juga membuat kendaraan yang hendak masuk kapal di dermaga eksekutif menjadi terhambat. Sejumlah kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal harus ekstra hati-hati agar tidak tergelincir ke dalam laut. Kalau ketinggian gelombang, soalnya nggak menentu kira-kira berapa ya, soalnya naik tuh, sekarang aja gelombangnya tinggi. Tadi infonya juga ada truk yang nyaris ngeguling Pak ya? Iya, satu mau ngeguling kalau nggak ada mobil pribadi Fortuner sama Avanza. Berdasarkan catatan BMKG, gelombang tinggi hingga 4 meter masih berpotensi terjadi di sekitar Selat Sunda dengan kecepatan angin mencapai 25 knot. Pasangan suami istri yang berteduh di sebuah gubuk di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terseret longsor. Suami korban berhasil selamat, namun naas sang istri tewas terseret air bercampur lumpur sejauh puluhan kilometer. Warga Desa Kayu Kebek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengevakuasi jasad seorang wanita bernama Alim Astutik Senin pagi. Medan yang terjal dan licin membuat tim BPBD dan masyarakat sempat kesulitan membawa jasad korban ke mobil ambulans. Sebelumnya korban dan suaminya diterjang longsor saat mengolah lahan di kawasan Gunung Bromo. Beruntung sang suami berhasil selamat dari kejadian tersebut. Sedangkan jasad Alim Astutik ditemukan warga tersangkut di sebuah pohon. Lalu saya lihat-lihat kok ada apa, tidak tahu, saya kira apa tadi. Terus saya lihat ternyata mayat perempuan itu yang katanya hilang. Yang kemarin ya, yang kemarin hilang itu. Ya. Lalu saya mencari warga di atas itu. Saya suruh melihat, ternyata iya. Saat ini suami korban tengah mendapatkan perawatan medis di puskesmas setempat karena mengalami luka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu banjir merendam ribuan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan warga harus mengungsi di sejumlah lokasi. Ribuan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Banjir yang terjadi selama 2 hari membuat aktivitas warga di 5 desa di Pekalongan lumpuh. Banjir paling parah terjadi di Kecamatan Seragi, Siwalan, Tirto, Wonokerto, serta Wiradesa. Akibat banjir, 250 warga harus dievakuasi ke 4 lokasi pengungsian. Salah satunya di sebuah rumah milik sebuah perusahaan tekstil di Jalan Pantura Seragi, Pekalongan. Di sini para pengungsi membutuhkan obat-obatan, selimut, serta pakaian anak. Hari 11 orang. Satu kamar 11 orang ya? Nggih. Terus apa yang diperlukan pengungsi sekarang tuh? Obat-obatan P3K untuk bayi, minyak telon, minyak kayu putih, pampers, susu, pakaian hangat, baju hangat bayi nggih, selimut. Obat apa terutama Bu? Diare atau? Apa namanya kayak tolak angin, obat lambung, obat mah. Warga khawatir banjir akan bertambah parah karena hujan masih turun dengan intensitas tinggi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu warga Bau-Bau, Sulawesi dibuat panik dengan kemunculan angin tornado di atas air. Meski biasa berdurasi singkat, BMKG mengimbau warga agar mewaspadai kehadiran water spot. Dapetin beling weh, lugu. Sana. Sana. Iya, wadah sana.
Inilah detik-detik saat water spout muncul di perairan Bau-Bau, Sulawesi. Kemunculan water spout ini sempat membuat wisatawan di pesisir pantai panik. Mereka khawatir water spout akan diikuti fenomena hujan lebat disertai awan gelap. BMKG memastikan fenomena water spout tidak akan berlangsung lama dan hanya akan terjadi di perairan. Lokasinya hanya di sekitar perairan itu aja, nggak sampai menjauh seperti siklon tropis. Oh, itu tidak akan sampai ke darat yang kayak gitu? Enggak, biasanya enggak. Yang membahayakan cuma untuk pelayaran aja kalau Iya, kalau untuk hotspot biasanya di perairan itu efeknya bisa gelombang sih yang cukup mengganggu untuk nelayan atau masyarakat di sekitar. Meski biasa berlangsung cepat, BMKG mengimbau nelayan maupun wisatawan yang sedang di atas perahu agar menghindari water spout. Masa buruh kembali berunjuk rasa mendesak Undang-Undang Cipta Kerja tidak dibahas lagi bersama pemerintah. Selengkapnya sesaat lagi.